Halo, ketemu lagi dengan Paijo. Hari ini saya akan jalan-jalan ke salah satu tempat yang menarik di Kota Moskow, yaitu VDNH. VDNH kalau di Indonesia mungkin seperti Taman Mini Indonesia Indah ya. Jadi di sana banyak terdapat bangunan-bangunan dengan ciri khas wilayah masing-masing, yaitu wilayah-wilayah negara bagian dari Uni Soviet pada zaman dulu. Sekarang saya sudah sampai di VDNH. Tepat di belakang saya sudah terlihat pintu gerbangnya. Oke, saya akan berbicara sedikit tentang VDNH ya. Jadi nanti kalau ada kesalahan atau kekurangan teralat bisa tulis di komentar. Jadi VDNH ini dulunya merupakan seperti tempat pameran pertanian All Union. Maksud All Union adalah semua wilayah yang masuk dalam kekuasaan Uni Soviet pada waktu itu. Jadi tempat ini didirikan pada tanggal 17 Februari tahun 1935 pada masa pemerintahan Stalin. Jadi tempat ini digunakan untuk menunjukkan seperti semacam kelebihan dari wilayah masing-masing dari wilayah Uni Soviet. Jadi seperti kita ketahui bahwa wilayah Uni Soviet pada waktu dulu adalah seperti wilayah Kazakhstan, Turkmenistan, Armenia masih masuk dalam wilayah Uni Soviet. Tetapi tempat ini baru disetujui pada tahun 1936 dan bisa digunakan pertama kali untuk acara pameran pertanian, yaitu pada tahun 1930. Mulanya bentuk dari pameran ini adalah memamerkan kota dari berbagai wilayah di Uni Soviet. Jadi seperti pameran kota perkotaan pada zaman dulu sekitar tahun 35-an. Seperti yang terlihat dalam video, di mana di atas gerbang terdapat dua patung laki-laki perempuan dengan membawa hasil bumi gandum ya. Jadi memang tempat ini memang dulunya sebagai tempat pameran pertanian. Cuman pada tahun 1938 Nikita Khrushchev mengatakan jika tempat ini bangunannya kurang sesuai dengan ideologi dari Uni Soviet waktu itu. Jadi beberapa bangunan di dalamnya serta gerbang yang ini dibongkar dan dibangun dengan yang baru. Setelah mengalami pembangunan kembali, tempat ini akhirnya dibuka lagi untuk pameran, yaitu pada tahun 1939. Akan tetapi pada tahun 1940 sampai 1945 ya jika tidak salah, tempat ini tidak beroperasi lagi karena terjadi Perang Dunia Kedua dan setelah invasi Jerman ke Rusia. Jadi aktivitas di taman ini diberhentikan. Seperti apa nanti keseruan di dalam? Yuk ikutin Paijo jalan-jalan ke dalam. Saya sekarang sudah ada di dalam VDNH. Seperti yang terlihat tempat ini jika akhir pekan akan ramai sekali pengunjung. Kali ini saya berjalan-jalan sendiri. Biasanya saya kalau jalan-jalan ditemenin teman saya, entah Lisa, Kak, atau Ana. Saya sudah beberapa kali ke tempat ini, tapi baru kali ini punya kesempatan untuk mengambil video. Setelah memasuki gerbang, di sini bisa melihat patung dari Lenin. Di mana patung Lenin ini sangat familiar sekali dan hampir ada di setiap bangunan yang ada di Rusia. Tepat di belakang saya adalah monumen. Di sini bisa disaksikan menjadi tempat yang favorit untuk foto-foto atau mendokumentasikan momen.
pavilion Kyrgyzstan ya. Seperti apa, kita coba mendekat ya. Sayang sekali saya tidak bisa masuk karena sedang direnovasi. Jadi tempat ini sekarang walaupun sebagai salah satu contoh adalah Kyrgyzstan sudah merupakan atau berdiri menjadi negara sendiri, tapi di tempat ini atau di VDNH ini masih terjalin kerjasama. Jadi gedung di sini juga ada yang difungsikan sebagai kafe atau toko yang menjual masakan atau barang-barang ciri khas dari negara-negara lainnya gitu. Jadi sangat menarik. Selanjutnya saya akan menuju ke salah satu pavilion. Ini dari Kazakhstan, dari Republik Kazakhstan. Oke, seperti kita ketahui bahwa Kazakhstan sendiri dulu merupakan wilayah dari Uni Soviet, tetapi sekarang sudah menjadi negara merdeka sendiri. Ini adalah bangunan tradisional atau ciri khas dari negara Kazakhstan. Bangunannya sangat indah. Setelah dari pavilion Kazakhstan, sekarang saya mau ke Museum Vostok atau Museum Ketimuran, di mana museum ini adalah merupakan salah satu museum milik pemerintah kota Moskow yang menyimpan banyak barang-barang seni yang berasal dari negara-negara di timur, tentunya termasuk Indonesia. Dan di sebelahnya nanti kita selanjutnya ada ke pavilion berikutnya, yaitu pavilion Azerbaijan. Seperti apa? Yuk kita deketin. Saya sudah di depan Museum Vostok, tapi museum ini tutup, jadi tidak bisa masuk untuk melihat koleksi yang ada di dalam. Yuk kita ke pavilion selanjutnya. Lihat di belakang saya itu adalah pavilion Belarus. Seperti apa? Ayo kita mendekat. Sini ada yang jual topi, jadi saya beli topi satu untuk kenang-kenangan. Mungkin akan lihat lagi yang lain. Ikutin baju. Ternyata di pavilion Belarus sedang ada acara pameran. Saya membeli topi karena memang saya suka sekali dengan topi yang bentuknya di Indonesia jarang ditemukan. Jadi ini adalah seperti museum ya, museum kosmos
Jadi di dalam bisa disaksikan seperti apa saja satelit-satelit atau pesawat yang pernah diluncurkan ke luar angkasa. Tempat ini pada musim panas memang menjadi tempat favorit ya untuk dikunjungin. Selain itu, jika musim dingin juga di area ini itu disulap menjadi tempat bermain ice skating atau kanki ya. Jadi kalau musim dingin bisa juga bermain ice skating di VDN. Saya adalah pavilion Armenia. Coba saya akan masuk ke dalam. Saya di dalam pavilion Armenia, di mana tempat ini di dalamnya menjual barang-barang khas dari Armenia. Sampai di sini dulu ya jalan-jalannya di VDNH. Saya akan pulang, tapi sebelumnya saya akan mampir ke salah satu tempat yang tepat berada di depan VDNH. Jika tidak salah itu adalah museum juga, museum antariksa atau apa. Jadi kita akan lihat nanti. Oke, ikutin yuk. Bye. Bawah saya ini adalah Museum Kosmonot. Mungkin lain waktu saya akan datang lagi ke sini dan masuk ke dalam museum. Bisa disaksikan di belakang saya, ini adalah relief tentang apa ya, mungkin histori mengenai kedirgantaraan atau hubungannya sama penjelajahan luar angkasa yang dilakukan oleh Soviet. Di sini seperti terlihat Lenin. Jika di Rusia museum menjadi tempat favorit untuk dikunjungi dan setiap harinya pasti ada saja pengunjung yang berkunjung ke museum. Hal ini masih berbanding terbalik dengan di Indonesia ya. Jika di Indonesia
wisata atau belajar di museum mungkin menurut pengetahuan saya mungkin kurang menarik ya. Tapi kalau di Rusia justru museum menjadi tempat favorit untuk dikunjungi. Semoga kedepannya di Indonesia museum benar-benar menjadi tempat yang favorit untuk dikunjungi. Selain untuk belajar mengenai sejarah, juga tentunya sebagai tempat wisata. Oke, sampai di sini dulu jalan-jalan dengan Pak Ijo. Saya akan pulang, tapi akan mampir dulu mungkin ke toko makanan. Sudah lapar, jadi terima kasih sudah mengikuti perjalanan Pak Ijo pada kesempatan kali ini di VDNH Rusia.